Pergi ke sumber membeli mangga, mangga ranum dibawa pulang. Mari bekerja penuh makna, melayani bangsa dengan hati yang terang. Cirebon, Katon, ASN bangga melayani bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya, Santiaji, Pranata Trantibum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon akan menyampaikan laporan orientasi PPPK sekaligus rencana aksi perubahan yang berjudul Si Jempol Satpol atau Sistem Jemput Bola Pelayanan Administrasi Internal Terintegrasi Satpol PP. Melalui presentasi ini, saya akan memaparkan latar belakang, analisis permasalahan, rencana aksi perubahan, serta manfaat inovasi yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan administrasi internal di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon. Maksud dan tujuan orientasi dan rencana aksi perubahan. Tujuan orientasi PPPK, waktu dan tepat, dimulai pada tanggal 25 Mei sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2026 yang bertempat di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon. Maksud memperkenalkan nilai etika dan budaya kerja instansi pemerintahan kepada PPPK baru agar mampu melaksanakan tugas secara profesional dan berintegritas. Tujuan: 1. Memahami visi, misi, dan tujuan organisasi. 2. Mengenal tugas pokok dan fungsi jabatan. 3. Memahami nilai ASN berakhlak. 4. Mengetahui manajemen kepegawaian PPPK. 5. Menyusun rencana aksi perubahan inovatif. Dan yang keenam, menguatkan komitmen pengabdian kepada negara. Maksud dan tujuan rencana aksi, inovasi si jempol Satpol dengan maksud meningkatkan kualitas pelayanan administrasi internal melalui digitalisasi sederhana berbasis platform gratis dengan tujuan: 1. Mempercepat proses pengajuan layanan administrasi. 2. Menyediakan monitoring status layanan secara digital. 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. 4. Mendukung implementasi nilai berakhlak. 5. Mendukung reformasi birokrasi. Dan yang keenam, mendukung budaya kerja digital adaptif. Latar belakang orientasi dan rencana aksi perubahan. Pelaksanaan orientasi PPPK merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang bertujuan membentuk ASN yang memiliki kompetensi, integritas, dan semangat pelayanan publik. Di sisi lain, berdasarkan kondisi yang saya temukan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon, pelayanan administrasi internal masih banyak dilakukan secara manual. Pegawai harus datang langsung untuk mengajukan layanan maupun memantau proses penyelesaiannya. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai mengalami kesulitan dalam mengetahui status layanan dan menginginkan sistem yang praktis serta transparan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah solusi yang sederhana, murah, dan mudah diterapkan. Solusi tersebut diwujudkan melalui inovasi si jempol Satpol yang memanfaatkan Google Form, Spreadsheet, Google Drive, dan WhatsApp Group. Nilai dan etika Kabupaten Cirebon, visi dan misi. Visi Kabupaten Cirebon yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Cirebon yang bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman atau yang lebih dikenal dengan beriman. Misi Kabupaten Cirebon yang relevan dengan tugas Satuan Polisi Pamong Praja yaitu 1. Tata kelola bersih, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. 2. Ekosistem inovatif, yaitu menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. 3. Pelayanan publik, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan tata kelola berbasis kinerja dan teknologi informasi. 4. Sumber daya manusia, yaitu meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang berkarakter, berdaya saing, dan berakhlak mulia. Dan yang kelima, yaitu keamanan dan ketertiban, mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta penegakan hukum daerah yang adil dan berkeadilan.
Manajemen Kepegawaian dan Penilaian Kinerja (PPPK). PPPK merupakan bagian dari ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ASN. Dalam pelaksanaannya, PPPK dituntut bekerja berdasarkan sistem merit yang mengedepankan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja. Penilaian kinerja dilakukan melalui sasaran kinerja pegawai atau SKP yang menjadi dasar evaluasi, pengembangan kompetensi, serta perpanjangan kontrak kerja. Melalui rencana aksi si jempol Satpol, saya berupaya menerapkan nilai-nilai ASN berakhlak, khususnya berorientasi pelayanan, akuntabel, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Renstra dan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan organisasi. Salah satu sasaran penting dalam Renstra adalah peningkatan kualitas pelayanan administrasi, penguatan reformasi birokrasi, peningkatan akuntabilitas, dan pemanfaatan teknologi informasi. Si jempol Satpol dirancang untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut melalui digitalisasi pelayanan administrasi internal sehingga proses kerja menjadi lebih efektif, efisien, dan terukur. Tupoksi PPPK Jabatan Pranata Tantibum pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon. Sebagai Pranata Tantibum pada Subbagian Umum dan Kepegawaian, saya memiliki tugas yang berkaitan dengan administrasi perkantoran, kepegawaian, persuratan, kearsipan, penyusunan laporan, pelayanan administrasi internal, serta dukungan reformasi birokrasi. Dari tugas tersebut, pelayanan administrasi internal menjadi salah satu fungsi yang sangat dekat dengan kebutuhan pegawai dan memiliki peluang besar untuk ditingkatkan melalui inovasi digital. Karena itu, si jempol Satpol saya pilih sebagai rencana aksi yang relevan dengan tugas jabatan dan kebutuhan organisasi. Rumusan isu, analisis akar masalah, dan tujuan perubahan. Berdasarkan identifikasi masalah, isu prioritas yang dipilih adalah belum optimalnya pelayanan administrasi internal karena proses pengajuan dan monitoring layanan masih dilakukan secara manual. Hasil analisis APKL memperoleh skor 19 dan analisis USG memperoleh skor 13 yang menunjukkan bahwa isu ini memiliki prioritas tinggi untuk segera ditangani. Dari analisis Fishbone, diketahui akar masalah utama adalah belum tersedianya sistem pelayanan administrasi berbasis digital yang terintegrasi. Oleh karena itu, tujuan perubahan yang ingin dicapai adalah membangun sistem pelayanan administrasi digital yang cepat, transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh seluruh pegawai. Rencana aksi SMART, milestone, dan indikator keberhasilan. Rencana aksi si jempol Satpol disusun berdasarkan prinsip SMART. Secara spesifik, inovasi ini membangun sistem pelayanan administrasi berbasis digital menggunakan platform gratis yang telah tersedia. Target keberhasilan yang ingin dicapai antara lain minimal 80% layanan menggunakan si jempol Satpol. Minimal 80% pegawai memahami penggunaan sistem dan minimal 80% tingkat kepuasan pengguna. Pelaksanaan dilakukan selama 60 hari kerja yang terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu persiapan, pembangunan sistem, sosialisasi, serta evaluasi dan penyempurnaan. Analisis risiko, mitigasi, dan penyelarasan nilai kolaboratif. Setiap perubahan tentu memiliki risiko. Beberapa risiko yang teridentifikasi antara lain rendahnya pemahaman pengguna, kendala jaringan internet, kesalahan pengisian data, dan rendahnya partisipasi pegawai. Untuk mengatasi hal tersebut, disiapkan strategi mitigasi berupa sosialisasi,
pendampingan, penyusunan panduan penggunaan, dukungan pimpinan, serta monitoring berkala. Keberhasilan inovasi ini juga membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja, ASN, dan PPPK sebagai pengguna layanan, hingga dukungan BKPSDM dan Diskominfo Kabupaten Cirebon. Komitmen implementasi, monitoring, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan, yaitu komitmen implementasi, pelaksanaan rencana aksi, monitoring dan evaluasi, perubahan dan dampak nyata, serta perbaikan berkelanjutan. Keberhasilan inovasi tidak hanya diukur dari terbentuknya sistem, tetapi juga dari keberlanjutan pemanfaatannya. Karena itu, diperlukan komitmen untuk menjadikan si Jempol Satpol sebagai media resmi pelayanan administrasi internal, menyusun SOP, menunjuk admin pengelola, dan melakukan evaluasi secara berkala. Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya kecepatan layanan, transparansi, akuntabilitas, ketertiban arsip, serta terbentuknya budaya kerja digital di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon. Metrik rencana hasil kerja PPPK selama masa kontrak. Metrik ini menggambarkan arah pelaksanaan tugas dan target kinerja yang akan saya capai selama masa kontrak, mulai dari pengelolaan administrasi tata usaha, administrasi kepegawaian, persuratan dan kearsipan, penyusunan laporan kinerja, pengelolaan aset daerah, hingga peningkatan kompetensi profesional. Metrik ini menjadi bentuk komitmen saya untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi organisasi secara berkelanjutan. Di dalam metrik tersebut terdapat 10 kegiatan, 10 tahapan kinerja, 10 indikator pencapaian, dan waktu yang dilaksanakan dimulai pada tahun 2026 sampai dengan tahun 2030. Kesimpulan dan saran. Dengan kesimpulan sebagai berikut. 1. Pelayanan administrasi internal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon masih didominasi mekanisme manual yang kurang efisien. 2. Melalui analisis APKL, yaitu skor 19, dan USG, yaitu skor 13, isu ini ditetapkan sebagai prioritas tinggi untuk segera ditangani. 3. Si Jempol Satpol hadir sebagai solusi digital sederhana, realistis, dan tidak memerlukan anggaran khusus. 4. Inovasi ini mendukung nilai berakhlak, reformasi birokrasi, SPBE, dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Dan yang kelima, si Jempol Satpol berpotensi menjadi best practice yang dapat direplikasi di perangkat daerah lain. Dengan saran sebagai berikut. 1. Menetapkan si Jempol Satpol sebagai media resmi pelayanan administrasi internal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon. 2. Menyusun SOP pelayanan administrasi berbasis si Jempol Satpol sebagai panduan pelaksanaan. 3. Menunjuk admin pengelola sistem dan pelaksanaan sosialisasi berkala kepada pegawai. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap efektivitas sistem dan kepuasan pengguna. Dan yang kelima, mengembangkan jenis layanan dan mengintegrasikan sistem dengan media informasi organisasi secara bertahap. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan mengenai laporan orientasi PPPK dan rencana aksi perubahan si Jempol Satpol. Besar harapan saya agar inovasi ini dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas layanan administrasi internal di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon. Cirebon Katon, ASN bangga melayani bangsa. Burung merpati terbang melayang, hinggap sejenak di pohon jati. Mari berinovasi demi pelayanan, mengabdi tulus sepenuh hati. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.